Halo, selamat sore. Pas Karif Mandisokin bersama sore ini ditemani bersama narasumber kita Samuel. Halo Sam. Halo. Selamat sore. Sorry. Gimana yang dulu? Salaman. Lupa. Sorry. Udah lupa aja deh. Kita udah ketemu. Wah, lama banget ya. Lama enggak. Terakhir kali kapan sih kita ketemu? Kayaknya sih semester lalu ya. Semester lalu ya. Gila. Oke, jadi kita ada di acara ngotak ya, ngobrol tentang kepemimpinan. Di sini sebenarnya macam-macam banyak hal sih yang bisa diomongin dari kepemimpinan ini. Betul. Dan kamu sendiri kayaknya aktif juga kan organisasi. Ya, lumayan aktif sih, Kak. Tapi bisnis lancar ya. Ya, puji Tuhan bisnis sambil jalan aja. Oke. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Samuel ini adalah seorang bisnismen ya. Dia penjual bunga di Alkit ya. Ya bisa Bukan. serius. Oh iya. Dia tuh membuka sebuah usaha kayak kafe gitu. Kafe apa coffee shop itu hitungannya? Ya, coffee shop lah. Coffee shop ya. Bedanya apa sih kafe sama coffee shop tuh? Saya kurang tahu sih sebenarnya, tapi mungkin yang lebih ngetren aja tuh coffee shop kan. Iya. Cuman kayaknya kalau kafe tuh lebih ke makanannya juga ya. Ya, F&B lah, food and beverage. Cuman kalau coffee shop lebih ke menjurus ke kopinya ya. Ya, lebih ke pecinta kopi itu biasanya datangnya ke coffee shop. Berarti datang di tempatmu bisa ya? Ya, bisa dicoba sih. Lokasinya di mana? Lokasinya tuh namanya Kona. Lokasinya tuh di ini Di daerah mana? Sajidan. di daerah Melati Wetan, kayak di daerah Sorowajan terkenal, ya. dekat Balai Kota. Dekat Balai Kota. Kalau mau datang ke sana aja tinggal di search di Ya. Maps bisa ya. Kona Coffee and Garden. Kona ada pakai K enggak? KONA. Pakai K. Pakai K. Akhirannya pakai K. Apa tuh? Akhirannya. Kona Coffee and Garden. Oke, Kona Coffee and Garden. Ya. Ada tamannya juga sih ya. Taman. Iya, konsepnya aja. Menjurus ke taman. Oke. Awal terbentuknya usaha tuh gimana sih dulu awalnya? Jadi dulu tuh kan pas kita pandemi, kita kan, saya tuh kan dulu pas pandemi kelas 12 ya. Iya. Terus mau naik kelas 12, sorry. Terus diajakin teman saya awalnya tuh. Jadi joinan saya tuh bertiga. Kelas 11 tuh. Naik kelas 12 Iya, posisinya. mau naik. Ya, itu diajak joinan bertiga buat istilahnya tuh investor lah. Maksudnya nanam saham, dan ada kepala-kepala lain juga yang nanam saham di situ. Tapi kami bertiga yang suruh ngurusin biar itu jalan gitu loh. Tapi ada investor lain juga. Berarti awal mulainya tuh kayak cuman invest doang ya? Ya, diajakin gitu. Tapi entah kenapa suruh ngurus juga. Iya, betul. Jadi sekarang kayak malah kayak jadi apa ya, pengurus ya berarti itu namanya. Iya. Ya operasionalnya di sana. Ya. Dalam awal-awal bikin usaha nih. Ya. Tantangannya yang dihadapin tuh apa aja sih? Seperti banyak dong rintangan yang harus dihadapi. Tantangan ya. Iya. Mungkin banyak, tapi waktu itu juga masih pelajar kan, jadi bagi waktunya gimana. Soalnya kan dari awal bener-bener emang yang harus nentuin resep, terus nyoba-nyoba. Jadi mungkin emang kebantu banget sama online ya. Jadi mau balik atau mau sampai malam pun nggak apa-apa. Tapi ya itu bagi waktunya aja sih, Kak. Sama nemuin supplier kopi misal, terus sirup yang harganya, terus nentuin harga juga. Ya sebagai pemula mungkin itu agak kesulitan sih, Kak. Selain itu ada lagi nggak yang misalnya nih, kalau awal buka coffee shop kan kayak kita nggak tahu kan harus mulainya dari kita nentuin menu lah, terus tempat lah yang strategis. Itu berarti kamu pas invest tuh udah ada tempatnya ya? Udah ada tempatnya, udah ada. Jadi itu mungkin yang susah tuh lebih ke cari pelanggan. Cari pelanggannya Ya, ya. memasarkannya coffee shop baru buat
pelanggan bisa tertarik tuh gimana, itu masih Masih yang sulit tuh itu sebenarnya. Soalnya saingan coffee shop di Jogja tuh kan banyak, nggak cuma satu benar-benar. dua tuh. Apalagi zaman-zaman sekarang kan coffee shop udah marak-maraknya ya. Betul, Dan itu semakin sulit sih. sulit. Terus buat menarik pelanggan, itu strategi yang dilakukan apa? Karena dulu masih di SMA dan masih punya banyak teman ya, jadi kayak dari mulut ke mulut. Eh, Karena kan itu bertiga, posisi juga ada teman saya yang di oh sekolah lain. bentar. Berarti yang ngurusin sekarang 3 orang nih. Iya, tapi yang satu udah ke kuliah di luar. Kuliah dulu, di luar Jadi Jogja. kayak kita tuh sekarang jadi kita nge-hire orang satu buat sekarang ngoperasionalin. Jadi bertiga nih kayak cuman mantau aja kalau misal seminggu sekali mau datang atau apa. Karena udah ditawarin dan mungkin belum sanggup kan. Oke, berarti udah ada kayak nyewa manajernya Iya, sendiri ya? betul. Oke. Jadi sampai mana, Kak? Sampai usaha lanjutin cara biar narik pelanggan. Oh ya, pertama tadi dari mulut ke mulut ya. Ya. Itu menurutku worth it sih karena nanti temen ngajak temennya lagi buat datang ke sana. Terus kalau mau main sosial media sih ya mungkin Instagram, TikTok biasanya juga ya banyak kan. yang mudah-mudahan FYP kan kalau TikTok. Tutorial FYP kan kalau di TikTok. Nah, itu mungkin ya itu bisa sebenarnya. Bisa. Tapi ada jam-jamnya tau kalau TikTok tuh mau masuk FYP gitu-gitu. Jam berapa tuh? Atau pakai hashtag kah? Wah, gue bukan pemain TikTok, bro. Ya. Tapi itu TikTok tuh mungkin menurutku juga worth it sih kalau misalnya FYP ya. Dan bisa coba-coba dari TikTok kalau mau buat masarin tuh. Coba pakai hashtag Kona jedak-jeduk. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Terus apa ya? Kan dari mulut ke mulut. Berarti yang datang tuh awal temen doang loh. Ya pasti Sekitaran. dong, pasti Iya, temen. Temen doang. Pasti teman-teman Itu doang. temennya ngerepotin nggak? Misalnya, misalnya kan biasanya kalau coffee shop nih milik temen nih, jadi kayak kita seenaknya sendiri gitu. Ya tergantung sih ya, tapi karena yang sering datang biasanya yang bakal seenaknya. Berarti kayak circle pertemanan doang. Iya, Ya. yang datang. Geng apa namanya? Apa tuh? Oh, itu geng SM. Geng-geng. Geng. Eh, buat kan ini udah ngomongin tentang narik pelanggan nih. Terus buat nentuin pegawai, Oh ya. ada kriteria khusus nggak sih buat misalnya kalau mau daftar nih, katakanlah. Kalau kriteria khusus ya, mungkin karena sampai sekarang pun masih diisi oleh teman-teman saya SMA, masih teman-teman SMA atau SMP biasanya. Oke, yang jadi pegawainya tuh. Jadi karena itu kan kalau jadi baristas itu kan ada trialnya kan, dan ya kalau kriteria sih mungkin belum ada, tapi saya selalu bilang kalau misalnya mau kerja di sini siap bekerja di dalam tekanan. Di dalam tekanan. Siap bekerja dalam tekanan, sama jangan terlalu mikirin gaji gitu loh. Oke. Apa memang ya orang kan pasti cari uang kan, tapi ya Benar. itu pun didapat pengalaman gitu kalau kerja di sini. Oke, berarti yang kalau lebih ke nyari pengalaman aja ya. Iya sih. Oke. Jadi sama orangnya berarti nyari yang mau berkembang. Ya, bisa. Jadi rata-rata orang kerja di situ tuh ya yang barista sekarang ini yang paling lama. Jadi rata-rata cuma 1, 2, 3 bulan baru cabut dia. Cewek cowok tuh. Ya ada cewek ada cowok, tapi kalau sekarang cewek cowok. Karena jujur kalau yang cewek tuh Pesona ya. Termasuk Iya. cara buat menarik pelanggan juga bisa. ya. Sama jarang lah cewek yang mau ini kan kerja jadi dalam barista. tekanan gitu-gitu. Ya, tekanannya tinggi apa? Lumayan tinggi sih sebenarnya. tinggi sih sebenarnya. Soalnya kan ada target segala macam dan Oh, di target ya. ya. Baik. Kan kita udah nentuin pelanggan tuh. Biasanya mayoritas pelanggan tuh kan temen kan. Ya. Dan di temen itu sering gak sih buat ngajakin kayak misalnya ada kumpul acara apalah. Dari temen ke temen gitu. Ya, sering. Misal kayak makrab gitu. Sering pernah. Oh, pernah? Nobar juga kadang nggak malah. Nobar. Nobar Nobar apa tuh? Piala Dunia. Dulu Euro, zamannya Euro. Oke. Terus
Mobile Legend final. Oke. Gitu nobar MPL Mabar biasanya. juga ya. Mabar. Mabar. Terus pernah jadi makrab buat STC di Brito. Itu kan Hmm. ada dia makrab. Pernah di kono. Oke, baik. Stage tuh dijelasin dia tuh STC tuh salah SMA. satu SMA di Yogyakarta Ya, ya Stella Dus. yang Satu. isinya Cewek semua. cewek semua. The Brito tuh cowok semua. Iya. Jadi mereka makrab. Makrab bersama tuh. Gabungan tuh Stage sama Kan The Brito. kelas kan modelannya. Jadi kelas Iya. apa sama The Brito kelas apa sama STC STC kelas kelas apa. apa. Mereka janjian buat makrab. Wih, asik tuh. Jadi seimbang dong cowok sama ceweknya nih. Seimbang tuh. Waduh. Gimana? Terus buat ini gimana? Penjualan jelas langsung meningkat kan. Langsung dalam sehari itu istilahnya kita bisa jual berapa kopi gitu, Ya, berapa cup. profitnya. Ya. Sebentar. Aduh. Alarm. Ya. Terus. Sampai mana tadi? Penjualan ya. Mm-mm. Modal kepemimpinan yang dilakukan tuh apa kak? Kalau dalam saya itu ya, Ya. mungkin saya sih berpikir transformasional sih. Soalnya Yang ini gitu. apa itu maksudnya? Transformer. Kayak lebih bisa beradaptasi gitu aja sih. Oh. Jadi kayak dapet yang kayak gimana, maksudnya pekerja yang kayak gimana tuh sama-sama saling beradaptasi kan. Gitu. Berarti penyesuaiannya harus tinggi juga ya. Ya, karena kita nggak bisa nentuin sumber daya manusia sama di semua tempat kan. Jadi mungkin kita yang emang harus adaptasi juga. Oke. Gitu. Dan buat range harganya sendiri dari kisaran berapa kalau boleh tahu? Kisaran untuk kan ada yang coffee atau non coffee. Non coffee ya. Non coffee itu mungkin dari ada 10.000 sampai 20 sama sih. Kalau yang coffee mungkin 15 sampai 20 juga. Harga pelajar ya. Ya. Dibandingin coffee shop ya apa zaman sekarang gitu kan banyak yang Ya kan mungkin sama, mungkin apa ya? Tergantung kan mereka datang coffee shop tuh dapat apa aja. Misalnya dapat pelayanannya, tempatnya, servisnya. servisnya itu mungkin yang beda di setiap coffee shop. servisnya, ya. Dan kali ini kita ada di sebuah coffee shop ya bernama Apa ini namanya? Hour Oh, dan dengan studio lore. Alik sih. Nyaman ya? Nyaman sih. Nyaman banget. Harus dibuat nyaman dong. Terus jadi model kepemimpinan tadi lebih fleksibel ya berarti menyesuaikan betul, ya. Terus pernah dong dalam suatu kasus tuh antar pegawai atau pelanggan malah ribut gitu. Dan itu cara nyelesain konflik di dalam lingkungan kerja tuh gimana? Mungkin ya inilah mediasi mungkin ya lebih tepatnya kayak kepala dingin semuanya dan nyelesain secara kekeluargaan. Mungkin saya belum pernah ya yang kayak gitu ya. Mungkin kalau antar antar pekerja aja mungkin iya pernah, karena kalau antar pelanggan ya jangan sampai lah. Soalnya kan pasti pelanggan tuh ya mikir juga kan kalau mau datang tuh mesti servisnya harus enak. Gimana kalau antar pegawai itu banyak yang komplain. Kalau antar pegawai itu karena di sistemnya tuh setiap 1 bulan sekali pas gajian tuh pasti ada evaluasi kan. Nah di evaluasi itu biasanya dikeluarin unek-uneknya atau yang kurang apa gitu sih. Buat ngatasinnya. Berarti lewat evaluasi tadi dapat memfilter lagi ya? Ya, betul. Terus cara kan kalau misalnya jadi ibaratnya ketua nih, ada pemimpin gitu kan. Itu kan kita punya ego sendiri sama kita ngontrol orang buat egonya dia. Gitu kan? Iya, betul. Nah, cara biar kita pas diskusi tidak menang ego kita sendiri itu gimana sih? Jadi sama-sama punya ego tapi ya ketemu di tengah gitu ya. Misalnya nih dalam satu lingkungan kan, itu kita diskusi lah masalah satu hal apa-apa gitu kan. Terus kan mereka pada punya usul sendiri-sendiri tuh. Terus dari usul-usul tadi digabungin jadi satu kan, terus ketemu titik tengahnya. Nah tapi ketuanya beda egonya sama yang diusulin semua tadi. Kalau gitu sih jelas suara terbanyak ya. Ya suara terbanyak. Suara terbanyak. Kepala kalau menurut saya kepala terbanyak tuh
pasti yang bakal menang. Heeh. Dan dikit kepala tuh lebih enak. Jadi lebih dikit orang dalam suatu pembahasan tuh lebih enak kan. Oke. Dan jadi makanya kepala terbanyak yang menang atau suara terbanyak yang menang. Suara terbanyak. Berarti tetap musyawarah ya konsepnya. Iya, walaupun ketuanya gimana tetap suara terbanyak kan. Suara terbanyak ya. Berarti tetap menerima apa ya? Keputusan hasil. Keputusan hasil bersama ya. Iya. Terus cara ngembangin usahanya nih. Hmm. Kita kan udah buat usaha, udah dapetin tempat, Ya. masarin produk gitu kan. Caranya biar meningkatkan lagi gimana nih? Misal dalam hal penjualan, Ya. terus pelayanan, gitu-gitu. Jadi mungkin ini pikiran saya, kalau saya tuh kan dalam namanya usaha kan ada yang namanya naik turun ya. Tapi menurut saya apa? Ya bakal ngelakuin apapun biar usahanya tetap jalan gitu loh. Mau nombok, mau nalangin gimana pun, ya asalkan usaha tuh tetap jalan tuh kayak merasa puas gitu loh. Walaupun emang ya nombok terus kan emang ya bukan tujuan dari berusaha kan. Tapi makanya itu kita harus nemuin cara-caranya buat usahanya tetap jalan. Oke, berarti awal usaha tuh pas pandemi kan tuh. Itu gimana tuh cara narik pelanggan, kan orang-orang pada Ya di rumah. work from home Ya. gitu kan. Ya balik lagi itu sih Kak, apa ya dari Pertemanan tadi ya. masih berpatok di situ sih. Batas teman tadi ya Ya, datang. dari teman ke teman. Tapi pernah nggak sih Kak kok jadi kakak gini? Apa dong manggilnya? Tapi pernah nggak sih ada pelanggan gitu datang itu pas pandemi itu langsung ini ya, cek suhu segala macam, protokol kesehatan Paling berjalan ya. cek suhu sih enggak, tapi hand sanitizer. Oh, hand sanitizer. Pernah nggak sih ada karyawan gitu yang kena COVID? Pernah, Ada. ada. Ada tuh. Dan itu pun langsung ya udah kalau istirahat. Istirahat. Itu dikasih waktu istirahat. Ya tergantung dia kan, soalnya nggak ngaruh di, maksudnya itu kan ngaruh di dia juga kan, Di part time-nya. iya gajinya dia Gajinya juga. dia. Terus kan kita mau ngembangin usaha tuh kayak apa ya, tipsnya biar usahanya bisa baik lah gitu. Bisa, usahanya bisa baik. Iya, untuk memulai start from bottom gitu. Oh, ya masih nemuin orang-orangnya dulu sih yang mau usaha bareng kan. Oh, berarti mencari channel dulu ya. Iya, pasti itu. Terus ngumpulin modal, nentuin mau usaha apa, yang lagi in apa, baru ya nekat aja sih ya sebenarnya. Iya, Tapi tetap mikir sih. yang penting mau mulai dulu lah ya. Mau mulai. Iya, jadi kalau kita nggak mau mulai, kapan mau bisa? Ya risikonya kan pasti ada masing-masing. Tapi kan Benar. pasti ada yang dapat dipelajari dari kita juga. Terus apa lagi ya? Minum dulu kali ya. Boleh. Ngopi dulu, kita ngopi. Apa nih? Palmira. Palmera. Gula aren ya. Gimana sekarang usahanya, lancar ya? Ya masih lancar sih Kak. Masih ya. Profit dong. Ya urusan itulah pembagiannya kan, tinggal iya. persen-persenannya. Tapi buat pendaftaran ada nggak sekarang lowongan-lowongan gitu? Kalau di Kona? Iya. Ya mungkin belum sih. Belum buka ya? Belum pendaftaran? ada. Oke. Kadang ya kalau ada pun biasanya di weekend gitu loh Kak. Karena weekend mungkin banyak yang nggak bisa dan atau nggak mau, jadinya cari orangnya di weekend doang biasanya. Oke. Atau yang double dia. Jadi weekday iya, weekend sekalian dihabisin sama orangnya ini emang. Baik. Terus apa lagi ya? Lihat dari story hidupmu ya. Hah? Kan gue kan temen lu SMA Iya, juga iya. kan. Kayaknya lu ada kepikiran gak sih kayak, wah gue besok mau jadi pemimpin gini gitu. Udah ada planning belum sih sebelumnya?
atau ngalir aja gitu? Sebenarnya sih ngalir aja ya. Kalau buat jadi pemimpin sih nggak begitu, tapi selalu pengen dikasih tanggung jawab lebih. Heeh. Soalnya Itu. dulu kan kalau gue inget tuh lu cita-citanya asal kerja di kantor Iya, ngetik iya, enak iya. gitu kan. Pekerja kantoran. Iya, Sekarang beda pekerja loh. kantor. Sekarang Sekarang beda kerja di visi industri misinya. kreatif. Wait, sik Tapi ya lihat asik. besok kan. Iya, siapa tahu ada peluang lagi kan Hmm. yang lebih tinggi. Industri kreatif tuh sebenarnya asik juga loh. Ya makanya. Tapi kita di industri kreatif tuh ntar lebih ke ide ya yang dituntut Ya, buat gagasan-gagasan baru. iya menciptakan peluang-peluang baru. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast dari 101 yaitu ngotak ya, ngobrol tentang kepemimpinan. Saya Pasca Arif Mandisokin dengan Samuel Disokin pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih. Hah? Terima kasih. Iya, sama-sama.